Jadi hari ini aku akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh salah satu follower aku. Jadi Kak Disa ini sebenarnya asli orang Surabaya Barat dan dia menikah dan mengikuti suaminya untuk tinggal di daerah Sidoarjo. Kak Disa ini masih kontrak dengan suaminya di salah satu kontrakan yang ada di Sidoarjo, yang dimana kontrakan itu memang sangat dekat sekali dengan rumah mertua Kak Disa. Jadi hal aneh mulai dirasakan oleh Kak Disa dan keluarga. Nah, jadi Kak Disa dan suaminya ini, mereka berdua ini seorang pekerja yang aktif sekali. Jadi dari pagi sampai sore mereka ini bekerja. Tapi di siang hari suaminya Kak Disa ini masih bisa atau masih sempat untuk pulang ke rumah untuk makan siang. Jadi anaknya Kak Disa yang masih duduk di bangku sekolah dasar, lebih tepatnya dia lagi kelas 1 SD, itu tuh setiap pulang sekolah itu dia sendirian di rumah. Dan memang anaknya Kak Disa ini sangat mandiri sekali. Jadi Kak Disa ini tidak terlalu khawatir ketika anaknya pulang sekolah dan di rumah tidak ada orang, karena memang biasanya kalau dia merasa kesepian di dalam rumah, dia pergi ke rumah kakek dan neneknya. Jadi kayak aman-aman aja gitu loh. Dan kebetulan sekali kontrakannya Kak Disa ini di pemukiman padat penduduk, jadi kayak aman-aman aja gitu loh, meninggalkan anak sendirian di rumah, karena memang seakrab itu dengan tetangga dan sedekat itu jaraknya dengan rumah mertuanya. Nah, jadi hari itu Kak Disa ini selepas pulang dari bekerja, mendapati anaknya itu tertidur di dalam kamar dengan kondisi badannya panas. Kan dicek gitu kan, hai mama pulang gitu kan. Terus dicek sama Kak Disa, badannya anaknya ini panas. Dan Kak Disa itu melihat kayak bekas darah kering yang keluar dari hidungnya. Akhirnya Kak Disa ini tanyalah ke anaknya, kamu sakit kepala ta? Kamu gak enak badan ta nak? Kok panas badannya? Apa habis jatuh? Nah, seketika itu anaknya meluk Kak Disa dan menceritakan apa yang dia alami hari itu. Jadi anaknya Kak Disa menceritakan sepulang dia sekolah, ketika dia selesai ganti baju, terus dia itu memutuskan untuk ambil makan kan. Nah, ketika dia makan di ruang tengah, anaknya Kak Disa ini melihat sosok anak kecil. Tapi anaknya Kak Disa ini melihat sosok anak kecil itu berada di depan sosok ibu-ibu. Dan sosok ibu-ibu itu tadi kayak membawa besi panjang, dan besi panjang itu kayak langsung ditusukkan ke anak kecil itu tadi. Jadi otomatis kayak bersimbah darah di tembok-tembok itu, kayak muncrat-muncrat darah gitu loh. Anaknya Kak Disa ini shock gitu melihat kejadian tersebut, dan seketika anak itu langsung lari masuk ke dalam kamarnya. Dari saking ketakutannya dia meringkuk di dalam kamar itu tadi sambil nunggu mama papanya pulang. Dan tidak selang beberapa lama papanya itu pulang untuk makan siang. Dan ketika ayahnya ngecek anaknya ini tadi di dalam kamar, anaknya ini sudah terlelap tidur. Jadi dia kembali bekerja lagi. Nah, sore harinya Kak Disa baru pulang. Dan ketika Kak Disa mendengar semua runtutan cerita dari anaknya itu tadi, seketika Kak Disa dan suaminya itu langsung pergi ke rumah mertuanya. Dan ketika Kak Disa ini ke rumah mertuanya, bapak mertuanya tuh dari jauh itu kayak langsung melihat ada yang aneh dari cucunya ini tadi, kayak nggak biasa gitu loh Jadi kayak ayah mertuanya Kak Disa ini sudah tahu apa yang sedang dialami oleh cucunya. Nah, jadi ayahnya Kak Disa mengatakan ke Kak Disa kalau penghuni rumah itu tadi mau berkenalan sama anaknya Kak Disa. Serem juga ya, dia mau kenalan tapi menunjukkan kronologi meninggalnya dia itu tadi. Jadi kan yang mau diajak kenalan jadi takut ya. Dan ayah mertuanya Kak Disa ini memberikan air doa ke cucunya itu tadi. Dan seketika suhu badannya anaknya Kak Disa ini langsung turun, jadi udah nggak panas lagi. Kak Disa ini setiap masuk ke rumah kayak langsung nyambat gitu loh, ngebatin, aku tinggal di sini itu dengan baik-baik, please tolong jangan ganggu keluarga kecil kami, kayak gitu Dan sampai hari ini mereka bertiga masih tinggal di situ. Dan gangguan itu masih ada, tapi nggak separah yang dulu itu. Gangguannya itu kayak masih wajar, tiba-tiba denger suara, terus kayak ngelihat sekilas bayangan or something kayak gitu. Jadi masih aman banget gitu loh, masih biasa aja. Memang kita hidup berdampingan ya ya, mau tidak mau ya harus saling menghargai satu sama lain, ya nggak sih Jadi hari ini aku pakai kemeja nekat dari Esmira. Ini aku pakai kemeja yang warna broken white ya. Ini detail kancingnya, kalian bisa lihat ada 3 kancing di sini, kanan kiri ya. Dan ini looksnya cantik banget. Kalau kalian mau samaan sama aku, jangan lupa cek out di keranjang kuning aku. Thank you, bye, see you the next videos.